Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Rizky Ramadan dari kelas 11 Hija 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek SAS tabungan sekolah. Di sini kita sudah berada di dalam aplikasi website tabungan sekolah. Di sini saya memiliki 4 menu, yaitu ada beranda, ada daftar siswa, ada setoran, dan yang terakhir penarikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan database yang saya miliki. Saya memiliki database dengan nama tabungan siswa dan tabel siswa. Di tabel siswa saya memiliki ID, nama, kelas, dan saldo. ID menjadi sebuah primary key dan ekstranya auto increment. Namanya varchar, kelas varchar, saldo juga varchar. Sekarang kita beralih ke perkodingan. Di sini saya memiliki folder dengan nama tabungan siswa. Di dalamnya terdapat file daftar siswa PHP, indeks PHP, koneksi PHP, penarikan PHP, setoran PHP, dan style CSS. Di sini saya akan menjelaskan isi dari koneksi PHP. Sintaks PHP. Variabel host sama dengan localhost. Host menunjukkan alamat server database. Localhost berarti database berada di komputer yang sama dengan server web. Variabel user sama dengan root. Root adalah nama pengguna default untuk exam. Variabel password sama dengan kutip 2. Dalam hal ini tidak ada kata sandi yang ditetapkan untuk pengguna root di exam. Variabel database name adalah tabungan siswa. Variabel count sama dengan new MySQL, variabel host, user, password, dan database name. Di sini kita membuat objek baru dari kelas MySQL yang merupakan ekstensi PHP untuk berinteraksi dengan database MySQL. Setelah mencoba untuk membuat koneksi, kita memeriksa apakah kesalahan dalam koneksi menggunakan properti connect error dari objek variabel count. Jika ada kesalahan, maka die akan menghentikan eksekusi script dan menampilkan pesan kesalahan yang menyertakan detail kesalahan koneksi. Pesan ini dihasilkan dengan menggabungkan string connection failed dengan kesalahan yang diambil dari variabel count connect error. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari file index PHP. Doctype HTML. Ini adalah deklarasi doctype yang memberitahukan browser bahwa halaman ini adalah dokumen HTML. HTML length sama dengan ID. Tag HTML adalah elemen pembuka untuk sebuah halaman HTML. Atribut length ID menunjukkan bahwa bahasa utama yang digunakan dalam halaman ini adalah bahasa Indonesia. Lalu meta charset sama dengan UTF-8. Tag meta digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang halaman web. Charset sama dengan UTF-8 mengatur perkodaan karakter halaman ini menggunakan UTF-8 yang mendukung berbagai karakter internasional, termasuk karakter khusus dalam bahasa Indonesia. Meta view sama dengan viewport. Content sama dengan width sama dengan device width initial scale sama dengan 1.0. Tag ini digunakan untuk mengatur viewport, yaitu area tampilan pada perangkat pengguna. Link rel sama dengan style sheet. Href sama dengan style CSS. Halaman ini yang terhubung adalah file CSS. Style CSS adalah lokasi file yang digunakan. Titel tabungan sekolah. Judul halaman ini adalah tabungan sekolah, sesuai dengan tema project yang ditentukan. Lalu di dalam header terdapat tag H1 tabungan sekolah tabungan pelajar SMK Cibitung 1. Ini digunakan untuk menandakan judul utama pada halaman web. Lalu tag nav
digunakan untuk menandai bagian yang berisi navigasi pada halaman. Terdapat beberapa menu atau tautan yang bisa diakses oleh pengguna. Di sini terdapat 4 menu yang menggunakan tag LI, yaitu beranda mengarah ke halaman indeks PHP, yang kedua, daftar siswa mengarah ke halaman daftar siswa PHP, yang ketiga, setoran mengarah ke halaman setoran PHP, dan terakhir, penarikan yang mengarah ke halaman penarikan PHP. Semua elemen yang di dalam tag main mendukung tujuan utama tabungan sekolah. Section class sama dengan hero. Hero digunakan untuk bagian pengantar atau promosi utama halaman. Di dalam bagian ini terdapat H2 Selamat datang di tabungan siswa-siswi SMK Cibitung 1. Judul yang memberikan sambutan kepada pengunjung. Section class features. Ini cuma paragraf gitu, paragraf penyambut ya yang ini. Lalu di sini section class features. Bagian ini menampilkan fitur-fitur utama dari sistem tabungan yang ditawarkan. Ada daftar siswa, setoran, penarikan, dan antarmuka yang mudah digunakan. Yang terakhir di sini ada section class sama dengan CTA, bagian yang mendorong pengguna untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Di sini H3 subjudul yang mengajak pengguna untuk mulai menggunakan sistem. Di sini subjudulnya saya ketik mulai sekarang. Lalu paragrafnya di sini silahkan pilih menu di atas untuk melanjutkan. Lalu ada tag ahref sama dengan setoran titik PHP, class sama dengan button, store tabungan. Sebuah tombol yang mengarah pengguna untuk melakukan setoran tabungan. Tombol ini mengarah ke halaman setoran PHP dan diberikan kelas CSS button untuk memformat tampilan sebagai tombol. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari daftar siswa PHP. PHP include koneksi PHP, if, isset, variable get, delete. Versi ini mengambil nilai dari parameter delete dan menyimpannya dalam variabel id to delete. Variabel SQL delete from siswa where id sama dengan id to delete. Kode ini menyusun query SQL untuk menghapus data siswa dari tabel siswa berdasarkan id yang diberikan. From siswa where id. Selanjutnya, if on query SQL delete sama dengan true, kode ini menjalankan query menggunakan metode query dari objek koneksi variabel con. Lalu di sini di bawahnya, jika query berhasil mengembalikan true, maka variabel message akan diatur untuk memberitahu bahwa data siswa tersebut berhasil dihapus. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan, maka variabel message diatur untuk menampilkan pesan kesalahan yang diambil dari variabel con error. Lalu di sini ada if, isset, variable post, edit. Kode ini memeriksa apakah tombol dengan nama edit telah diklik dan formulir telah dikirim. Lalu di sini ada edit ID, edit nama, edit kelas, edit saldo. Di sini kode mengambil nilai dari input formulir yang dikirim melalui metode post. Nilai-nilai ini akan digunakan untuk memperbarui data siswa. Variabel SQL edit sama dengan update siswa, set nama sama dengan edit nama, edit kelas. Kode ini menyusun query SQL untuk memperbarui data siswa dalam tabel siswa. Update siswa. Query ini akan mengubah kolom nama, kelas, dan saldo untuk siswa dengan ID yang sesuai. Lalu if con query SQL true, kode ini mengambil query menggunakan metode query dari objek koneksi variabel con.
Jika query berhasil mengembalikan true, maka variabel message diatur untuk memberitahu data siswa telah diperbarui. Jika terjadi kesalahan, else, maka variabel message diatur untuk menampilkan pesan kesalahan yang diambil dari variabel count error. Lalu di sini ada variabel search query. Di sini kita menginisialisasi variabel search query dengan string kosong. Variabel ini digunakan untuk menyimpan query pencarian yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu ini memeriksa apakah formulir pencarian dikirim. If is set variable post search query sama dengan variable post search query. Kode ini menampilkan apakah tombol dengan nama search telah diklik dan formulir pencarian telah dikirim. Jika ya, maka nilai dari input pencarian search query akan disimpan dalam variabel search query. Selanjutnya, SQL select bintang from siswa. If empty search query, SQL where nama like search query. Kode ini menyusun query SQL untuk mengambil semua data dari tabel siswa. Jika search query tidak kosong, maka query akan diperbarui untuk menambahkan kuasa where yang mencari nama siswa yang mengandung string pencarian. Penggunaan like search query memungkinkan pencarian yang lebih fleksibel, di mana nama siswa telah mengandung string pencarian di mana saja. Result sama dengan count query SQL. Kode ini menjalankan query yang telah disusun untuk menyimpan hasilnya dalam variabel result. Lalu di sini ada doctype HTML memberitahukan bahwa browser ini menggunakan adalah halaman HTML, lalu ini HTML yang ID, bahasanya bahasa Indonesia, meta chart 1TF8 itu karakter internasional dan Indonesia juga bisa, meta name for content with device ini area tampilan pada perangkat pengguna, lalu ring rail style sheet, href style CSS, halaman yang terhubung ada file CSS, lalu di sini nama judulnya adalah daftar siswa. Lalu di dalam style dapat table width 100 mengatur lebar tabel agar memenuhi 100% dari elemen induknya. Lalu border call span call apps menghapus jarak antara batas sel table. Lalu ada thtd padding 8px menambahkan ruang di dalam sel table untuk memberikan sedikit jarak antara teks dan batas sel. Text align left mengatur teks dalam sel agar rata kiri. Border 1px solid DDD ini menambahkan batas berwarna abu-abu muda di sekitar setiap sel table. Lalu th background color F22 mengatur warna latar belakang header table menjadi abu-abu muda. Lalu ada notification margin 10px menambahkan margin vertikal atas dan bawah sebesar 10px memberikan jarak antara elemen notifikasi dan elemen lain di sekitarnya. Padding 10px artinya menambahkan ruang di dalam elemen notifikasi untuk memberikan jarak antara teks dan batas. Background color ini background colornya itu biru muda, lalu color 31F itu mengatur warna teks menjadi biru gelap. Lalu border 1px solid menambahkan batas berwarna biru muda di sekitar elemen notifikasi. Selanjutnya ini di dalam header penjelasannya sama seperti yang di index. Saya akan nge-skip ini karena videonya bakal kepanjangan. Di sini saya memberi judulnya daftar siswa. Saya akan melanjutkan langsung ke sini. Di kode ini memeriksa apakah variabel message telah diatur. Jika ya, maka sebuah elemen div
dengan kelas notifikasi akan ditampilkan. Di dalam elemen div, pesan yang disimpan dalam variabel message akan ditampilkan menggunakan echo. Kelas notification yang telah dibuat sebelumnya dalam CSS akan memberikan gaya yang sesuai untuk pesan ini. Lalu di form pencarian, from method post menentukan bahwa data formulir akan dikirim menggunakan metode post. Lalu ada input, types, text, name, search query, placeholder, cari nama siswa, value, PHP echo, HTML special cars, search query, menampilkan teks petunjuk di dalam input sebelum pengguna mengetik. Cari nama siswa. Lalu ini ada buttonnya, ada button carinya. Lalu di sini saya akan menjelaskan ini. Value PHP echo HTML. Mengisi input dengan nilai pencarian sebelumnya jika ada untuk memudahkan pengguna. Fungsi HTML special cars digunakan untuk mencegah serangan XSS dalam mengonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Lalu ini ada buttonnya. Sini table. Kode ini membuat table dengan header yang menunjukkan kolom ID, nama, kelas, saldo, dan aksi. Aksinya ada tadi, ada delete dan edit. Ini edit di bawah. Lalu di sini if result num rows, while row sama dengan result fetch assoc. Kode ini memeriksa apakah ada hasil dari query variabel result. Jika ada, maka akan dilakukan iterasi melalui setiap baris hasil menggunakan fetch assoc yang mengembalikan hasil sebagai array asosiatif. Lalu di sini ada format saldo, diformat menjadi string dengan format mata uang Indonesia, rupiah. Agar mudah dibaca. Lalu ini menampilkan data, setiap baris data siswa ditampilkan dalam tabel dengan kolom ID, nama, kelas, dan saldo. Lalu di sini ada from method post. Di kolom aksi edit terdapat formulir yang menyertakan input tersembunyi untuk ID siswa, edit ID, input teks untuk nama, edit nama, kelas, edit kelas, dan saldo, edit saldo yang diisi dengan nilai saat ini dari database. Tombol untuk mengirim formulir dan melakukan edit. Lalu ini ahref delete variable row ID. Terdapat link untuk menghapus data siswa. Ketika link ini diklik, akan muncul konfirmasi untuk memastikan bahwa pengguna ingin menghapus data tersebut. Yakin ingin menghapus data ini. Lalu di sini else echo tr span 4 tidak ada data siswa. Jika tidak ada data siswa yang ditemukan, maka akan ditampilkan baris yang menunjukkan bahwa tidak ada data siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari setoran PHP. PHP include koneksi PHP. Sini kita menyertakan file koneksi PHP. If server request method sama dengan post and iset variabel post tambah. Di sini kita memeriksa apakah permintaan yang diterima adalah metode post dan apakah tombol dengan nama tambah telah disubmit. Lalu variabel nama sama dengan variabel post nama. Sini ada kelas juga jumlah. Itu artinya setelah memastikan bahwa formulir telah disubmit, kita memeriksa apakah nilai dari input formulir menggunakan metode post. Variabel yang diambil adalah nama, kelas, dan jumlah. Lalu di sini SQL insert into siswa, nama, saldo, values, tanda tanya. Di sini kita menyusun query SQL untuk menambahkan data siswa baru ke dalam tabel siswa. Kita menggunakan
placeholder tanda tanya untuk menghindari serangan SQL injection dan untuk mempersiapkan pernyataan yang lebih aman. Lalu di sini variable statement sama dengan variable count prepare SQL. Kita menggunakan metode prepare dari objek koneksi variable count untuk menyiapkan pernyataan SQL yang telah kita buat sebelumnya. Di sini statement blind param SD variabel nama, kelas, dan jumlah. Di sini kita mengikat parameter ke pernyataan yang telah disiapkan. Metode blind param digunakan untuk mengaitkan variabel PHP ke placeholder dalam pernyataan SQL. Lalu di sini statement actual, di bawahnya ada statement actual. Setelah parameter diikat, kita menjalankan pernyataan SQL dengan metode execute. Ini akan mengeksekusi pernyataan dan menambahkan data ke dalam tabel siswa. Lalu di sini statement close. Setelah eksekusi, kita menutup pertanyaannya. Lalu ini ada header location daftar siswa. Setelah berhasil menambahkan siswa, kita mengalihkan pengguna ke halaman daftar siswa PHP. Untuk fungsi header, ini digunakan untuk menambahkan daftar siswa yang telah ditambahkan. Lalu ada if server request method sama dengan post and iset post store. Di sini kita memeriksa apakah permintaan yang diterima adalah metode post dan apakah tombol dengan nama setor telah disubmit. Lalu ada ID sama dengan post ID, jumlah, post jumlah. Setelah memastikan bahwa formulir telah disubmit, kita mengambil nilai dari input formulir menggunakan variabel post. Variabel yang diambil adalah ID dan jumlah. Lalu di sini SQL update siswa set saldo sama dengan saldo plus tanda tanya where ID sama dengan tanda tanya. Di sini kita menyusun query SQL untuk memperbarui saldo siswa yang sudah ada di tabel siswa. Query ini akan menambahkan nilai dari variabel jumlah ke kolom saldo untuk siswa yang memiliki ID tertentu. Pengguna saldo memungkinkan kita untuk menambahkan jumlah setoran ke setoran yang sudah ada. Lalu di sini statement sama dengan count prepare SQL. Kita menggunakan metode prepare dari objek koneksi variabel count untuk menyiapkan pernyataan SQL yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita meningkatkan parameter dan mengeksekusi pernyataan dengan aman. Lalu ada statement blind param di jumlah ID. Di sini kita mengikat parameter ke pernyataan yang telah disiapkan. Metode blind param digunakan untuk mengikat variabel PHP ke placeholder dalam pernyataan SQL. Lalu statement accuse ini akan mengeksekusi pernyataan dan memperbarui saldo siswa di dalam tabel siswa. Lalu di sini ditutup dengan close headernya location daftar siswa. Setelah berhasil memperbarui saldo, kita mengalihkan pengguna ke halaman daftar siswa PHP menggunakan fungsi header. Digunakan untuk menampilkan daftar siswa yang telah diperbarui saldonya. Lalu di sini ada doctype HTML sampai sini. Ini penjelasannya sama kayak di file sebelumnya, akan saya skip karena kepanjangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tag H3 tambah siswa baru. Ini adalah di sini H3 tambah siswa baru, ini adalah subjudulnya. Lalu from method post action. Tag from digunakan untuk membuat formulir yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data. Atribut method sama dengan post menunjukkan bahwa data formulir akan dikirim menggunakan metode post. Atribut action menunjukkan bahwa data akan dikirim ke halaman yang sama. Lalu di sini label for nama siswa. Lalu input type text nama siswa. Tag label memberikan bahwa
memberikan label untuk input yang membantu pengguna memahami apa yang harus dimasukkan. Atribut for sama dengan nama mengaitkan label dengan input yang memiliki name nama. Tag input dengan type sama dengan text digunakan untuk menerima input teks dari pengguna. Atribut required menunjukkan bahwa input ini wajib diisi sebelum formulir dapat disubmit. Lalu di sini juga sama, ada kelas siswa dan jumlah setoran. Tapi di bagian jumlah setoran, input type number, di sini type number membatasi input hanya pada angka yang memudahkan pengguna untuk memasukkan nilai yang valid. Lalu di sini ada buttonnya, nama buttonnya adalah tambah siswa. Lalu ada H3 di sini. Subjudulnya adalah setoran untuk siswa yang sudah ada. Jadi tinggal masukin ID. From method sama dengan post action. Ini adalah formulir kedua yang juga menggunakan metode post dan mengirimkan data ke halaman yang sama. Label for ID, ID siswa, input type number, name ID, required. Label dan input ini digunakan untuk meminta ID siswa yang akan disetorkan. Input ini juga menggunakan type number. Lalu di sini juga ada jumlah setoran dan terakhir ada buttonnya. Buttonnya namanya store. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari penarikan PHP. PHP include koneksi PHP. Kode ini menyertakan file koneksi PHP berisi forum untuk menghubungkan ke database. Lalu ini if server request method sama dengan post. Kode ini memeriksa apakah permintaan yang akan diterima adalah metode post. Ini penting untuk memastikan bahwa kode hanya dijalankan ketika formulir dikirim. Lalu ada ID, post sama dengan ID, jumlah sama dengan post jumlah. Kode ini mengambil nilai ID dan jumlah dari data yang dikirim melalui formulir. ID merujuk pada ID siswa dan jumlah adalah jumlah yang akan dikurangi dari saldo siswa. Lalu ini artinya query SQL kode ini menyiapkan query SQL untuk mengurangi saldo siswa. Query ini akan mengurangi saldo siswa dengan nilai jumlah hanya jika saldo saat ini lebih besar atau sama dengan jumlah yang ingin dikurangi. Prepare statement menggunakan prepare statement variable count prepare SQL untuk mencegah serangan SQL injection. Bin param mengikat parameter ke query. Dalam hal ini menunjukkan bahwa parameter tersebut adalah tipe double atau angka desimal, dan i menunjukkan integer ID siswa. Execute menjalankan query yang telah disiapkan, lalu close menutup statement setelah eksekusi. Header location daftar siswa PHP. Setelah eksekusi query, pengguna akan dialihkan kembali ke halaman daftar siswa PHP. Ini digunakan untuk menghindari pengiriman ulang formulir jika pengguna menyegarkan halaman. Lalu dari sini sampai sini sepertinya tidak akan saya jelaskan lagi karena di sini sama aja kayak di setoran PHP dan daftar siswa kalau nggak salah. Kepanjangan kalau saya jelasin, lalu saya akan kesini aja. Lalu di sini subjudulnya adalah penarikan siswa. From method sama dengan post action. Atribut method post menunjukkan bahwa data formulir akan dikirim menggunakan metode post. Lalu atribut action menunjukkan bahwa data akan dikirim ke URL yang sama dengan halaman saat ini. Lalu di sini tag label ini memberikan label untuk input yang akan diisi oleh pengguna. Dalam hal ini labelnya adalah ID siswa. Atribut for sama dengan ID mengaitkan label dengan input yang memiliki name ID, sehingga ketika label diklik, fokus akan berpindah ke input yang sesuai. Lalu tag input ini adalah elemen input di mana pengguna dapat memasukkan data. Tipe input adalah number yang berarti hanya angka yang dapat dimasukkan. Atribut name sama dengan ID memberikan nama pada input ini yang akan digunakan saat data dikirim. Atribut required menunjukkan bahwa input ini wajib diisi sebelum formulir dapat disubmit. Lalu
Yang ini juga sama, tapi namanya jumlah penarikan. Lalu di sini ada button type submit. Tag button ini adalah tombol yang digunakan untuk mengklik formulir. Teks di dalam tombol adalah tarik yang menunjukkan tindakan yang akan dilakukan ketika tombol ditekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari style CSS. Ini mengatur font dasar untuk seluruh halaman menjadi Arial atau font sans serif lainnya, menghilangkan margin dan padding default dari elemen body, dan mengatur warna latar belakangnya menjadi abu-abu muda. Lalu, untuk header, mengatur latar belakang header menjadi orange, mengatur warna teks menjadi putih, menambahkan padding vertikal atas dan bawah sebesar 10 px, mengatur teks di dalam header agar berada di tengah. Lalu untuk navigasi, menghilangkan bullet points dari daftar navigasi dan padding default, mengatur item daftar secara horizontal atau inline dengan margin di antara mereka, mengatur warna tautan menjadi putih dan menghilangkan garis bawah. Lalu untuk main konten, menambahkan padding sebesar 20 px di antara konten utama. Lalu untuk hero, mengatur teks di dalam hero section agar berada di tengah dan memberikan margin bawah, mengukur ukuran font untuk judul dan paragraf, mengatur gambar agar responsif dengan latar maksimum 100% dan tinggi otomatis. Lalu untuk features ini, mengatur latar belakang fitur menjadi putih dengan padding, sudut membulat, dan bayangan halus, menghilangkan margin atas pada judul fitur, menghilangkan bullet points dari daftar fitur untuk menambahkan margin bawah pada item daftar. Lalu untuk CTA, mengatur teks di dalam CTA agar berada di tengah dan memberikan margin atas, mengatur gaya tombol dengan latar belakang oranye, teks putih, padding, dan sudut membulat, menambahkan efek hover pada tombol. Lalu terakhir footer. Di sini mengatur teks di dalam footer agar berada di tengah dengan padding vertikal, mengatur latar belakang footer menjadi gelap dan teks menjadi putih, mengatur posisi footer agar tetap di bagian bawah halaman, dan memastikan lebar 100% untuk mencakup seluruh lebar layar. Selanjutnya, saya akan mencoba menjalankan aplikasi tabungan. Di daftar siswa, saya sudah menambahkan beberapa siswa. Di sini kita masukkan nama baru. Berhasil ditambahkan. Kita berhasil menambahkan data Naila Fatmawati kelas 11 Mendok 1 dengan jumlah tabungan 150.000. Lalu di sini saya coba untuk menambah ini lagi, tadi ID 11. Tadi kan 150.000, terus kita tambahkan 350.000. Kita berhasil menambahkan saldonya dari 150 menjadi 500. Lalu kita coba tarik. Kita ambil 200.000.
berhasil. Lalu sekarang kita akan coba mencari namanya. Naila muncul. Coba kita cari yang namanya ada dua yang mirip. Keila. Ada Keila Syifa Anastasia dan Keila Safa. Lalu kita akan coba untuk edit data. Sini kita edit Naila, H-nya kita hapus menjadi Naila Fatmawati. Kita edit. Data siswa berhasil diperbarui. Naila Fatmawati, jadi nggak ada huruf H-nya. Lalu di sini kita akan coba untuk hapus data. Yakin ingin menghapus data ini? Oke. Data siswa berhasil dihapus. Kita cari, nggak ada nama Naila. Tidak ada data siswa karena tadi sudah kita delete. Segitu saja penjelasan project SAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.